hari ini saya akan membawakan kebenaran firman. Tema yang dikasih dari Bapak Dedi, tema yang dikasih kepada beta yaitu carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, ini firman Tuhan yang familiar untuk kita semua dan sering untuk dibahas, tetapi pagi ini kita akan kembali sama-sama merenungkan sharing firman Tuhan tentang carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, kita buka sama-sama firman Tuhan dalam Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Ya. Matius 6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Nanti saya akan baca yang ayat ke-25, lalu saudara akan baca ayat 26 secara bergantian. Nanti di ayat 33, 34 kita akan baca secara bersama-sama. Yang sudah ketemu firman boleh katakan amin. Oke. Kita baca firman Tuhan, Matius 6 ayat 25, firman Tuhan berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Kita baca sama-sama 3, 4, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Ya. Firman Tuhan pada pagi ini berbicara tentang perubahan tentang hal kekhawatiran. Ya. Perikop yang kita baca tentang hal kekhawatiran. Kita harus tahu dulu apa sih khawatir itu sebenarnya apa sih? Ya, khawatir itu menurut KBBI, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan cemas, takut, gelisah, ya, terhadap sesuatu yang belum diketahui. Jadi kita udah cemas, takut, gelisah, jadi satu itu menimbulkan suatu kekhawatiran. Kalau menurut firman Tuhan, ya, khawatir itu berasal dari bahasa Yunani yang yaitu merimau. Merimau. Artinya pikiran yang mendua atau cemas yang berlebihan akan sesuatu hal. Atau cemas yang berlebihan akan hari esok. Dan sering diartikan bahwa khawatir itu berarti kita adalah orang-orang yang kurang percaya. Kalau kita khawatir, kalau kita cemas yang berlebihan, berarti tandanya adalah kita bentuk orang yang kurang percaya akan pemeliharaan Tuhan. Padahal dari firman Tuhan yang kita baca tadi, bunga bakung di taman aja Tuhan pelihara. Burung-burung di langit, burung-burung di udara aja Tuhan pelihara. Ya, ia tidak menabur, ia tidak menuai, Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anak kesayangannya. Tuhan pasti akan memelihara kita. Amin. Karena itu kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas secara berlebihan. Cemas berlebihan hanya akan membuat kita menjadi
suatu sikap yang sekarang namanya overthinking. Anak-anak muda mungkin tahu istilah ini, overthinking. Ya, terlalu berlebihan berpikir, pikir berlebihan. Dalam segala aspek, memang ada orang yang mempunyai sifat akhirnya dia memplot dirinya sendiri bahwa saya ini orang yang overthinking. Padahal kalau kita percaya firman Tuhan, ya, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Tapi orang-orang di luar banyak yang memplot dirinya, beta nih overthinking. Mau pakai baju aja tuh mikirnya berlebihan. Ini baju kayaknya kebesaran, ganti yang sebelah. Ini baju kayaknya warnanya kurang pas, ganti yang satu. Ini kayak kekecilan, ganti yang satu. Kayak beta son cocok lengan panjang. Ganti lengan pendek, kayaknya terlalu pendek, kayak son pas dengan beta badan. Itu tipe orang yang overthinking. Dalam hal kecil aja dia berpikir terlalu banyak. Itu baru pilih baju. Belum menghadapi masalah. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pelayanan. Ya. Kalau punya karakter overthinking itu harus bertobat dalam nama Yesus. Karena kita adalah anak-anak kesayangannya Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu membimbing kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Ya. Karena itu kekhawatiran itu berbanding terbalik dengan iman. Semakin tinggi kekhawatiran kita, semakin rendah iman kita. Kebalikannya, semakin tinggi iman kita, kekhawatiran kita akan ditekan sampai tidak ada. Karena itu kita orang-orang percaya harus menumbuhkan iman kita. Percaya kepada Tuhan secara sungguh-sungguh. Ya, iman kita yang membuat kita menjadi kuat. Iman kita yang meneguhkan kita dari segala hal kekhawatiran yang kita hadapi. Maka kekhawatiran itu akan hilang dalam hidup kita. Kalau kita bangkitkan iman kita. Jangan sampai malah kita lebih membangkitkan kekhawatiran kita. Overthinkingnya kita terus ikutin. Kita ikutin terus dramanya dalam pikiran kita. Akhirnya mau tidur pun kita susah. Ya. Karena itu kita harus bangkitkan iman kita. Meningkatkan kekuatan iman kita. Dengan cara apa? Mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka iman kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Maka kita dapat mengalahkan segala kekhawatiran kita. Jangan takut, jangan khawatir. Khawatir hanya membawa kita ke arah yang bimbang. Kalau kita khawatir, cemas, berlebihan, overthinking, berlebihan, kita bimbang, bingung mau pilih yang mana. Tadi saya katakan mau pilih baju aja banyak pilihannya. Bingung. Tetapi di dalam Tuhan itu pasti ya dan amin. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Tetapi pasti Allah sekali-sekali tidak pernah akan meninggalkan kita. Allah sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Itu pasti ya dan amin. Karena itu kita harus meningkatkan kekuatan iman kita. Ya. Di dalam Tuhan ada 3 hal yang akan kita bahas pagi hari ini. Yang pertama, di dalam Tuhan itu selalu ada pengharapan. Di tengah kekhawatiran kita, walaupun situasi kita sekarang mungkin kita khawatir, masalah apa yang kita hadapi sekarang? Apakah masalah ekonomi kah? Apakah masalah keluarga kita kah? Apakah masalah masa depan kita kah? Apakah masalah masa depan anak-anak kita kah? Apakah khawatir tentang jodoh kita kah? Ya. Tetapi saya ingin katakan pagi hari ini bahwa di dalam Tuhan pengharapan itu selalu ada. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal, ya, Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tidak akan hilang, itu pasti. Yang penting adalah kepada siapa kita berharap. Kalau kita berharap kepada manusia, yang ada adalah kita kecewa. Seringkali kita lebih sering berharapnya pada manusia. Ya, menaruh ekspektasi tinggi kepada manusia. Akhirnya ujung-ujungnya kita kecewa.
Tetapi kalau kita mau berharap sama Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, tidak mungkin bagi manusia, menjadi mungkin karena kita berharap kepada Tuhan. Karena itu taruh harapanmu kepada Tuhan. Hope, harapan. Di dalam Tuhan harapan itu selalu ada. Harapan itu yang selalu membangkitkan kita. Yang sepertinya tidak bisa kita maju lagi, tapi karena ada harapan bersama Tuhan, kita maju untuk melangkah bersama Tuhan. Seringkali kita karena kekhawatiran kita, akhirnya kita mau melangkah takut, mau maju takut, ya. Akhirnya kita diam di tempat stagnan, atau kita mundur malah ke belakang. Harapan kita harus selalu kepada Tuhan, ya. Karena janji Tuhan, ya dan amin dalam hidup kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekali-sekali pun membiarkan kita meninggal, kita nggak pernah. Kalau kita jatuh, Tuhan akan selalu menopang kita. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena itu kita harus penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Pikiran kita bukan hal-hal tentang besok beta bangun mau makan apa ya. Besok anak saya gede jadi apa ya. Kalau kita penuh itu semua, besok mau bayar cicilan ini bagaimana ya. Besok mau bayar cicilan itu bagaimana ya. Besok beta sehat atau enggak ya. Tetapi saya ingin katakan penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Maka kekuatan itu akan ada selalu bersama kita. Firman Tuhan yang akan selalu menguatkan kita. Firman Tuhan yang akan meneguhkan kita. Ya. Firman Tuhan katakan jangan khawatir. Jangan takut. Ingat itu. Di tengah kekhawatiran kita. Ya. Mungkin masalah kita nggak langsung selesai saat itu juga. Ya. Mungkin masalah kita tapi nggak langsung dijawab saat itu juga. Tetapi seperti pujian tadi. Walaupun masalah kita ada, walaupun beban kita ada, walaupun pergumulan kita ada. Tetapi hati kita tetap tenang bersama dengan Tuhan. Ketika kita tenang bersama Tuhan. Ya. Ketika hati kita tenang, hati kita damai. Maka hati kita akan penuh dengan ucapan syukur. Kalau hati kita tidak tenang, yang ada kita akan bersungut-sungut. Ya. Ketika hati kita tidak tenang, kita akan lebih marah-marah, bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi kalau hati kita tenang, ada damai sejahtera, maka hati kita akan penuh dengan ucapan syukur. Walaupun kondisinya berat, tetap bisa berkata, Tuhan Yesus baik dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan baik, terlalu amat sangat baik. Karena itu kita harus berharap sama Tuhan. Di dalam Tuhan, pengharapan itu selalu ada. Kalau kita berharap kepada manusia, kita kecewa, sakit hati, putus asa. Ya. Seringkali, karena kita seringkali lebih berharapnya sama manusia. Bahkan di dalam pelayanan pun seperti itu. Ya, di dalam gereja pun seperti itu. Kita berharap sekali. Ya. Kita berharap sekali pada manusia, mungkin pada pengurus, mungkin pada pendeta. Akhirnya apa? Ketika tidak sesuai sama ekspektasi kita, kita mulai kecewa, mundur dari gereja. Kita mulai kecewa, mundur dari pelayanan. Padahal yang menguatkan kita, meneguhkan kita, itu hanya dalam satu nama, dalam Tuhan Yesus Kristus. Fokus kita harus kepada Tuhan. Ya. Jadi di dalam Tuhan itu harapan selalu ada yang pertama. Ya. Jangan takut, jangan khawatir. Berharap bersama Tuhan. Maka Tuhan yang akan membukakan jalan bagi kita. Tuhan yang akan menjawab doa-doa kita. Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan kita. Yang kedua, memprioritaskan Tuhan. Ya. Kita baca dalam tadi firman Tuhan ayat yang ke-30. Ya, saya akan bacakan ayat yang ke-30 firman Tuhan katakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Rumput
yang tiap hari kita injek-injek rumput, itu aja Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anaknya. Amin. Rumput berdoa enggak? Rumput ke gereja enggak? Rumput memuji Tuhan enggak? Rumput menabur enggak? Rumput menuai. Ya, rumput tidak melakukan apapun. Tetapi Tuhan pelihara. Sekarang pertanyaannya, kita berdoa enggak sama Tuhan? Kita baca firman enggak sama Tuhan? Ya, kita beribadah sungguh-sungguh enggak sama Tuhan? Jangan sampai kita juga sama kayak rumput. Ya. Tapi saya ingin katakan bahwa kalau rumput aja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Kita harus percaya itu, kita harus yakini. Ya. Di ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu. Firman Tuhan katakan Bapamu yang di sorga tahu. Bapa tahu hati kita. Bapa tahu masalah ekonomi yang kita hadapi sekarang. Bapa kita di sorga tahu masalah keluarga yang kita hadapi sekarang. Bapamu di sorga tahu apa yang kamu khawatirin sekarang. Bapamu di sorga tahu permasalahan kesehatanmu sekarang. Bapamu di sorga tahu apa yang kita pikirkan tentang masa depan anak-anak kita atau masa depan kita. Ya. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Bapa di surga akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Kita percaya Bapa di surga memberikan yang terbaik bagi kita. Suami-suami percaya bahwa Bapa di surga telah memberikan istri yang terbaik bagi kamu. Ya, istri-istri harus percaya bahwa Bapa yang di surga telah memberikan suami yang terbaik bagi kamu. Karena itu jangan lagi mengeluh bersungut-sungut, beta pu istri ini terlalu cerewet, omong terlalu banyak. Bapak-bapak, itu yang Tuhan berikan yang terbaik untuk kamu. Istri-istri sering mengeluh, ketongku bapak ini diam-diam, cuek-cuek, son perhatian dengan kita. Istri-istri harus percaya bahwa itulah yang Tuhan Bapa sediakan yang terbaik bagi hidupmu. Ketika kita mengucap syukur, menanamkan pikiran kata, terima kasih, karena Tuhan telah memberikan istri, suami yang terbaik untuk hidupku. Maka keluarga kita akan dipulihkan. Maka kita tidak akan saling menuntut satu dengan yang lain. Tetapi keluarga itu akan penuh dengan ucapan syukur. Ketika menghadapi satu masalah bergandengan tangan bersama-sama. Bukan saling menyalahkan. Ya. Kalau anaknya nakal dibilang, itu lupu anak tuh. Itu lupu anak Juna. Sama-sama saling tunjuk. Tapi giliran itu anak ranking 1, itu beta yang kasih ajar. Tetapi dalam setiap menghadapi masalah bapak-bapak, orang tua itu bergandengan tangan bersama-sama. Kalau dia pintar ya itu anak dua-duanya. Kalau dia nakal juga itu anak dua-duanya. Ya. Karena itu suami istri harus bersyukur. Ya, anak-anak juga itu anak-anak yang terbaik yang Tuhan kasih buat kita. Ya. Anak-anak juga harus bersyukur orang tua yang dikasih dari Tuhan itu adalah orang tua yang terbaik buat kita. Jangan mengeluh. Apalagi lihat di luar sana, lihat bepu kawan kok malam boleh keluar, Sabtu malam bisa jalan-jalan. Kalau kita di Hope Sabtu malam harus pi gereja, pi doa. Nanti mama marah kalau pi luar harus pi doa. Ya. Jangan mengeluh. Itu Tuhan yang siapin buat kita. Ya. Percaya kalau kita nggak mengeluh, ya hati kita akan penuh dengan ucapan syukur. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Masalah apapun, badai apapun dalam keluarga kita, kalau kita bergandengan tangan suami, istri, anak-anak, maka kita dapat mampu melangkah bersama dengan Tuhan. Karena seringkali di dalam keluarga itu, justru yang membuat kita akhirnya nggak maju itu karena kita tidak ada masalah, justru kita saling menyalahkan. Jangan. Justru ketika ada masalah kita harus saling menguatkan. Itulah fungsi seorang istri, itulah fungsi seorang suami kepada anak. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Saat suami lemah, istri menguatkan. Saat istri lemah, suami menguatkan. Maka keluarga itu akan maju diberkati Tuhan. Keluarga itu akan tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Amin. Ya, prioritaskan Tuhan. Karena kita percaya
Bapa akan menyiapkan yang terbaik bagi kita. Bapa menyiapkan yang terbaik bagi masa depan anak kita. Bapa menyiapkan yang terbaik bagi setiap kita. Jangan takut, jangan khawatir. Ya, percaya kepada Tuhan, prioritaskan hidupmu di dalam Tuhan. Ya, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Ya. Karena itu prioritaskan Tuhan. Hal paling sederhana ketika kita bangun pagi, hal apa yang kita prioritaskan? HP kah? Ya. Seringkali sekarang manusia itu lebih baik gak makan daripada gak ada HP. Wah, bahaya. Secara mental ya mungkin dia bahagia dengan HP-nya. Tetapi secara fisik kalau gak makan dia loyo juga. Tetapi di sini saya ingin katakan bahwa kita harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Ketika pertama kali kita bangun, apa pertama kali yang kita pikirkan dalam ini pikiran kita? Apa yang kita pikirkan dalam hati kita? Ya. Karena apa yang kita pikirkan itu akan menentukan sepanjang hari di hidupmu. Ketika kita bangun, pikiran apa yang pertama ada dalam hidupmu menentukan apa yang akan terjadi dalam satu hari. Kalau pagi hari kita udah pikir, aduh, hari ini sudah jatuh tempo, mau bayar pakai apa ya? Sampai malam kita akan terus pikir itu. Tetapi kalau kita bangun pagi memprioritaskan Tuhan, mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Karena aku boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikanku napas kehidupan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertaiku melalui malam yang gelap. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bagiku. Dan aku percaya Tuhan pasti akan selalu menyertaiku. Ya. Nanti Tuhan yang akan menjawab. Ya. Tuhan yang akan memberkati kita. Gak usah pikir kita bayar utang gimana. Gak usah pikir kita bayar cicilan gimana. Kita berharap sama Tuhan. Tuhan yang akan menyediakan. Tuhan yang akan memberkati kita. Tugas kita adalah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan kita. Melakukan yang terbaik di dalam usaha kita. Melakukan terbaik apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tugas kita adalah lakukan yang terbaik. Do the best and God do the rest. Tuhan yang akan menjawab. Tuhan yang akan menyempurnakan apa yang kita kerjakan. Ya. Fokus kita sama Tuhan. Ya. Kita harus fokus bersama Tuhan. Prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Bangun tidur, ajak anak-anak, ayo kita doa bersama pagi. Suami istri ajak anak-anak, orang tua ajak anak-anak. Pulang malam mau tidur, bangun mesbah keluarga sama anak-anak. Gandeng anak-anak, mari kita berdoa bersama. Ajarkan benih anak-anak dari sekarang rohani yang tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Ya. Maka kita akan melihat hasilnya ketika kita menabur hal yang baik. Kita menabur rohani yang baik pada anak kita. Maka kita akan menuai, kita akan melihat bahwa anak-anak kita akan tumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Anak-anak kita tidak akan terpengaruh oleh pergaulan yang jahat di luar. Anak-anak kita tidak akan terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan bebas di luar. Tetapi ia tahu ketika ia hidup di dalam Tuhan, maka ia hidup sebagai orang yang benar. Ia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena itu prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu mempersiapkan hari depan bagi kita. Ya, mempersiapkan hari depan bagi kita. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Tema kita di 2026 ini makin siap, makin mantap. Kita harus mempersiapkan diri kita, iman kita, rohani kita, hidup kita. Kita semakin siap. Kalau Bapak kita tahu apa yang kita masalah sekarang, apa yang sedang kita gumulkan, Bapak kita tahu, jadi kita baca firman Tuhan, Bapak tahu. Ya. Tetapi ada ayat lanjutannya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Bapak tahu masalahmu. Bapak tahu apa yang kamu gumulkan sekarang. Tetapi ya kita orang percaya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah berbicara tentang prinsip
Kerajaan Allah berbicara tentang karakter Yesus. Kerajaan Allah berbicara tentang Yesus itu sendiri. Ya. Orang yang mencari kerajaan Allah hidupnya dirubahkan. Kenapa? Karena dia memegang prinsip Yesus dalam hidupnya. Karena orang yang mencari kerajaan Allah, dia melihat karakter Yesus. Jadi ia melakukan apa yang terbaik, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ya. Kerajaan Allah bukan tempat, bukan suatu tempat kerajaan mungkin, kayak kerajaan Singosari. Bukan. Kerajaan Allah itu berbicara tentang prinsip Yesus itu sendiri. Karena itu orang yang mencari kerajaan Allah, salah satu tandanya adalah hidupnya dirubahkan. Ya. Kita mempersiapkan hari kita untuk mempersiapkan hari ke depan. Karena itu kesusahan sehari cukup untuk satu hari. Jangan khawatir besok. Besok nanti Tuhan pelihara lagi. Besok Tuhan pelihara lagi. Dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Gak usah takut, gak usah khawatir. Ya. Yang bahaya kalau masalah hari ini dibawa terus sampai 1 tahun ke depan, mati. Masalah hari ini besok dibahas, besok dibahas. Selesai hari ini, tahun depan ada masalah, dibahaslah itu masalah. Masalah sehari cukup untuk sehari. Setiap hari itu ada masalahnya sendiri. Jangan takut, jadi kita gak usah cari masalah. Gak perlu cari-cari masalah, masalah akan ada setiap hari. Ya. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Artinya apa? Setiap hari pasti ada kesusahan. Kita nggak cari masalah, hidup tenang dalam Tuhan aja setiap hari ada masalah, ada kesusahan. Apalagi kita cari-cari masalah, kurang kerja. Ya, kita di dalam Tuhan, ya kita harus bertumbuh secara rohani. Kita menjadi pribadi dewasa yang secara rohani. Bukan tentang seberapa lama kita ikut Tuhan, bukan tentang seberapa lama kita ke gereja, ya. Tetapi bagaimana kita selalu bersekutu dengan Tuhan, bagaimana kita hidup lebih intim bersama Tuhan, maka kehidupan kita akan lebih bertumbuh secara rohani. Kita akan menjadi pribadi rohani yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Kita harus bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Karena itu firman Tuhan pagi ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan tentang berkatnya, ya. Sekali lagi, bukan tentang berkatnya, tetapi tentang hubungan pribadi kita sama Tuhan. Bagaimana kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita memprioritaskan Tuhan untuk keluarga kita. Ya, itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Itu yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Jangan khawatir. Ya, walaupun saat-saat ini, masa-masa ini banyak isu-isu tentang kenaikan harga, inflasi, deflasi, war, perang di mana-mana. Ya, tapi percaya, kalau rumput aja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anak kesayangannya. Tuhan pasti akan menyiapkan yang terbaik bagi kita. Bapa kita tahu setiap masalah kita, dan Bapa kita menyiapkan yang terbaik bagi hidup kita. Dan kita percaya janji Tuhan, ya dan amin dalam hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan memberkati.